Packing baju buat pulang kampung sambil cerita pengalaman melahirkan di negara orang. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Destri Ibu Aisyah. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Amin. Masya Allah, alhamdulillah tidak terasa mau pulang kampung saja. Oke teman-teman, mari temani saya packing barang, dan di sini barangnya tidak terlalu banyak ya teman-teman, sebab tahun kemarin sudah saya kirim lewat paket. Ya karena rencananya niat mau pulang kampung dari tahun kemarin, ya karena sebab permit suami tidak siap jadi diundur terus. Ya kita hanya bisa berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Nah awal saya datang ke Malaysia ini ikut suami teman-teman dari tahun 2018, karena suami bekerja di sini sebelum menikah sudah di Malaysia. Jadi alhasil habis menikah langsunglah ke sini teman-teman, sampai sekarang belum pernah pulang kampung. Ya kalau rindu sama keluarga itu pasti ada ya teman-teman, tapi sekarang beda lagi ceritanya karena sudah menjadi status istri orang. Ya macam suami satu kampung, jadi alhasil orang tua tidak terlalu khawatir walaupun sudah lama tidak pulang kampung. Dan pengalaman saya melahirkan di Malaysia ini tidak jauh beda juga dari di kampung teman-teman, ya dalam arti cara pelayanan perawatnya ya tidak ada dibedakan satu sama lain teman-teman. Kita orang luar dan orang dalam sama saja, sama-sama diperhatikan. Maksud orang dalam itu orang tempatan ya teman-teman. Waktu itu saya datang ke hospital pukul 12 malam dan sampai di sana langsung dihampiri sama perawatnya dan langsung dibawa ke tempat penginapan. Dan waktu itu saya seorang diri ya teman-teman, sebab suami tidak boleh menemani, dan waktu itu suami langsung balik ke rumah. Tetapi alhamdulillah sekali perawatnya selalu menghampiri dan bertanya ada rasa kesakitan atau tidak. Ya saya jawab ada ya teman-teman, dan di situ saya dibagi satu barang tetapi namanya saya lupa ya teman-teman, hehehe. Kalau kita tekan barang itu kedengaran sama perawatnya yang ada di luar. Dan di waktu itu malam harinya saya dikasih suntik 3 kali teman-teman. Yang ketiga kalinya suntikan itu membuat saya bisa tidur dan tidak merasa sakit lagi. Karena saya merasakan sakit itu selama 4 hari teman-teman. 4 hari 4 malam tidak bisa tidur sama sekali. Tapi mata itu ngantuk teman-teman karena rasa sakitnya, jadi tidak bisa tidur. Dan pernah tidur 15 menit itu waktu duduk teman-teman. Alhamdulillah nikmatnya teman-teman, hehehe. Oke, singkat cerita, besok paginya di pukul 7 saya dibawa ke ruang persalinan. Itu suami belum datang ya teman-teman. Dan di situ nafasnya begitu laju teman-teman, sesak seperti orang sesak nafas teman-teman. Tapi macam perawatnya selalu ada di samping dan dibagilah kalau seperti macam nafas laju-laju seperti itu katanya tidak boleh, jadi kita ikut saja ya teman-teman. Karena orang tua tidak ada di samping, jadi kita ikut perawat saja. Nah ada yang aneh dari saya teman-teman, waktu saya datang ke hospital itu tidak memberi bagi tahu sama orang tua kalau saya sudah ada di hospital. Ya karena saya takut orang tua saya khawatir teman-teman, karena saya tahu orang tua saya kalau ada sesuatu itu pasti dia nanti kepikiran. Apalagi macam kami jauh teman-teman, nanti dia kepikiran sampai-sampai dia nanti sakit kepala. Dan di pagi harinya baru dibagi tahu sama kakak saya, dan alhasil orang tua saya sering menelpon saya teman-teman, tetapi di waktu itu tidak saya angkat karena saya sering merasakan sakit. Ya nanti kalau diangkat teleponnya nanti kedengaran macam suara saya lain ya kan teman-teman. Jadi saya WhatsApp saja kalau saya baik-baik saja. Padahal di waktu itu saya tidak lepas membaca selawat dan mengucap karena merasa kesakitan. Ya karena suami belum datang lagi. Nah di pukul 8 baru suami datang. Di waktu itu saya banyak sakit teman-teman, dan datanglah perawat dikasih infus, dan tidak lama kemudian datanglah dokter. Di situ perawatnya ada 6 orang dan dokter laki-laki ada 1 orang. Langsunglah waktu di situ saya alhamdulillah melahirkan normal teman-teman, tapi di bekam juga ada jahitan. Alhamdulillah sekali, dari saya merasa sakit dari 4 hari sampai saya melahirkan itu saya tidak pernah menangis sama sekali teman-teman. Ya walaupun kita mau menangis orang lain tidak bisa membantu, ya percuma saja ya teman-teman. Lebih bagusnya kita meminta pertolongan kepada Allah, semoga dipermudahkan dan rasa sakit itu cepat terkendali. Nah setelah setengah jam Aisyahnya keluar,
keluar, terdengarlah tangisan dia. Langsung saya menangis teman-teman, saking senangnya dan saking bersyukurnya kepada Allah. Dan di waktu itu saya tidak berhenti selawat dan membaca Alhamdulillah. Di waktu itu perawatnya senyum-senyum karena saya membaca itu kuat teman-teman, dan suami saya bilang pun juga kuat. Oke, singkat cerita kita dipindahkan ke ruangan yang lain, dan di situ orang tua saya menelpon dan menangis teman-teman. Jadi alhasil saya pun juga ikut nangis. Nah, oke, di sore harinya sekitar pukul 6 kami mau pulang lagi karena urusannya sudah siap ya, seperti pembayarannya sudah siap ya teman-teman. Dan di waktu itu saya kena 3.500 termasuk obat. Ya, kalau dirupiahkan sekitar 11 juta lebih lah teman-teman. Tapi tidak apa-apa karena anaknya sehat dan alhamdulillah tidak ada kurang satu pun. Oke, singkat cerita di umur Aisyah 4 hari, di situ saya sangat sedih dan sangat menangis teman-teman, karena Aisyahnya selalu menangis, tidak mau minum susu dan badannya pun sangat kuning. Dan di waktu itu lagi saya tidak memberi bagi tahu orang tua teman-teman kalau Aisyahnya badannya kuning dan selalu menangis dan menangis. Ya, takut tadinya teman-teman nanti kepikiran jadi mereka sakit kepala lagi. Ya, walaupun saya tidak memberi bagi tahu orang tua, tapi saya selalu memberi bagi tahu sama kakak teman-teman. Jadi dibagilah solusinya, dan di sore harinya saya dan suami pergi ke klinik bawa Aisyah, dan di situ Aisyahnya dikasih suntik menghilangkan kuningnya dan membagi tahu solusi supaya Aisyahnya mau minum susu, karena di situ Aisyahnya minum sufor teman-teman, tidak susu badan. Nah, di waktu itu kami pergi ke klinik pakai jalan kaki ya teman-teman, tidak pakai mobil. Ya, kalau di kampung mana boleh jalan kaki kalau siap lahiran kan teman-teman. Ini lebih dari 10 menit jalan kaki dari rumah ke klinik. Tapi di situ saya bismillah saja teman-teman, tidak terjadi apapun terhadap saya. Ya, ini lebih penting kesehatan anak. Nah, singkat cerita di 1 bulan umurnya Aisyah, di situ saya menangis lagi teman-teman, sebab di tengah malam dia menangis dan menangis. Ya, saya kasih susu, dia tidak mau, dikasih minyak pun dia nangis lagi. Itu mau 1 jam teman-teman. Karena di waktu itu suami tidak ada karena suami kerjanya siang malam. Ya, waktu Aisyah dari lahir sampai umur 4 bulan itu suami kerjanya siang malam teman-teman. Kalau malam suaminya pulang pukul 12 ataupun setengah 1. Tetapi alhamdulillah sekali di sini kami saling kerja sama teman-teman. Macam paginya sebelum suami pergi bekerja itu Aisyahnya sudah siap dimandikan. Ya, seperti saya mandikan Aisyah, ayahnya memegang Aisyah. Ya, bekerja sama teman-teman, hehehe, karena belum ada pengalaman sama sekali. Ya, kalau diingat sekarang, waktu itu rasanya tidak percaya teman-teman. Alhamdulillah sekarang Aisyahnya sudah besar dan sudah umur 4,5 tahun. Dan Aisyahnya sudah mau sekolah. Sebab itu kami niatnya pulang kampung itu sebab Aisyah mau sekolah teman-teman. Ya, kalau di sini alhasil dianya tidak sekolah, jadi anak menjadi korban, kita sibuk bekerja di tempat orang. Hehehe. Ya, kalau mencari duit itu tidak akan ada habis-habis teman-teman. Kalau kita tidak menargetkan atau tidak bersyukur, tidak akan ada rasa cukup. Apalagi kita merantau di tempat orang, itu harus ada target dan rasa bersyukurnya. Nah, oke teman-teman, inilah singkat cerita pengalaman saya melahirkan di negara orang dan sampai mau pulang kampung. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang selalu support, dan saya rasa videonya cukup sampai di sini, dan kembali lagi bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.